Halo semuanya, kembali lagi di Cuan Talk Tema Indonesia. Apa kabar nih? Masih pagi nih kayaknya nih. Hah? Belum tentu. Kalau ini publishnya siang, siang. Oh iya sih. Kalau sore, sore. Oh, kita dalam studio ya. Kita dalam studio. Pagi kita juga atau nggak siang. tahu ini pagi atau siang. Iya. Kita tuh dibutakan di sini. Iya betul sekali. Dengan Tapi keindahan. Kan, aku pikir kayaknya ini siang. Kenapa? Karena di belakang ada cahaya. Wah, bagus itu banget kan kan? cahaya lampu, bukan cahaya matahari. Oh, ini cahaya lampu. Iya. Kok ada foto-foto kita ya di sini? Nah, aku jelasin ya sama kamu ya. Iya. Jadi, foto-foto di Tema Indonesia ini tuh sudah kami siapkan semuanya. Dan ini bisa diganti. Masa? Misalkan, ini mau diganti dengan kapal sene, misalkan. Kopi, Iya, misalkan. iya. Bisa. Iya. Ini misalkan Odading Mang Oleh. Bisa. Ini misalnya apel growak. Nah, bisa. Bener-bener Bisa. bisa juga Macam-macam. ya. Macam-macam Bisa. sponsor-sponsor Jadi, ya. Nah, jadi silahkan lah ya. Sponsor-sponsor yang mau masuk, kita sudah menyiapkan beberapa spot banget. untuk kalian ya. Jadi nanti mereka logo-logonya ada di sini semua. Ada. Misalkan Sule Channel harus bayar. Iya. Taulani TV mau disimpan sini, bayar. Iya sih, benar juga ya. Iya. Jadi kita istilahnya simbiosis lah. Bener, simbiosis mutualisme Betul. ya. Pokoknya jangan Nonton lupa terus. nonton terus Tema Indonesia. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya. Ya. Halo semuanya, kembali lagi di Cuan Talk. Otok. Oh iya gitu dia. Iya kan, Oh iya, kan ulang. lu yang bikin, Lupa, lupa lagi. lupa gua ulang. Kita kembali lagi di Cuan Talk. Oke, pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu jauh-jauh dari Bandung. Dia kemari dan membawa banyak binatang. Kita lihat teman saya ini sudah senang karena keluarganya sudah datang. Kamu tahu kalau aku keturunan Beruk? Selamat datang Arsyad Ahmad. Sultan Bandung, Arsyad Ahmad. Wah, ini beneran dari Bandung langsung ke sini. Langsung ke sini. Wah, lancar jalanan ya. Lancar aman. Emang sih. Bentar sekarang ke Jakarta. Gimana nih Arsyad? Hewan-hewannya makin nambah banyak nih. Iya, menambah banyak Ini di ada rumah. lagi yang baru nih. Ini Makau sama Binturong dan beberapa di rumah juga lagi musim kawin. Mungkin nanti beranak makin banyak lagi. Karena musim hujan. Iya. Musim hujan. Kawin. Ini juga mau kawin. Ya. Aduh. Musim hujan. Udah pengen. Iya, aduh. Udah sih. Pengennya. Umur Oke. berapa ini Syad? Yang itu tuh? Ini umurnya udah mau 3 tahun. Yang ini nih. Ini 3 tahun. 3 tahun tapi kayak udah tua ya. Iya kayak itu. Emang kalau burung gitu ya umur 3 tahun tuh kelihatan tua ya. Nah, Dia yang umur- ngeliatin lu, Umur setahun setengah bentuknya udah kayak bentuk dewasa. Oh, Dia ini umur burung Makau. Makau. Burung Makau. Di Cina dong berarti dapetnya. Bukan, kalau ini dari Amazon. Oh, Amazon. Brazil. Bukan di Makau Cina. Makau ya? itu kota. Itu Beda, ini Itu bentuknya kota namanya Makau. burung Makau. Burung ini kan kakak tua ya? Dia jenisnya paru bengkok. Beda sama kakak tua. Paru bengkok. Iya, keren banget warnanya ya, Sur. Biasanya Makau itu kan angker ya? Oh, itu makam. Makam. Jauh banget. Ya. Asyad, kenapa memilih binatang ini untuk dipelihara? Sebenarnya nggak ini doang, banyak di rumah kan. Iya Jadi sih. emang banyak banget di rumah. Tapi yang bisa dibawa ke sini dan masih kondusif 2 ini doang. Yang lain kalau dibawa ke sini ya? berantakan masih di studionya. Iya, betul. Ini kalau nggak salah namanya Bintarong ya? Ini Binturong Oh, kan. Binturong. Binturong. Kirain Bintarong mah tempat lu ya? Tempat Oh, itu Bintaro. Bintaro. Ya. Ini kenapa namanya Binturang? Binturong. Binturong kenapa? Emang nama dari sananya Binturong, kasih nama dari ilmiahnya Binturong. Oh, emang. kayak Sule bin Dodo Nah gitu ya ini. gitu Ini Binturong. ya? Bapaknya Turong. Keluarganya Turong namanya. Binturong. Bener, bisa jadi dari keluarga Syad, Turong. ini dia lagi nginek ya? Enggak. Goyang. Sombong amat. Dia emang lincah. Oh begitu. Emang gayanya gitu lincah karena dia di kandang. Ini masih bocah jadi pengen main, aktif. Gua pikir Kalau anak orang juga kan make dia habis begitu. enggak. aktif dia. Aktif anak orang juga kalau masih balita kan aktif banget. Iya, Gak ada iya, capeknya juga sama. Ini sejenis musang berarti ya? Keluarga musang terbesar di dunia ini. Musang terbesar. Di dunia, adanya di Indonesia. Oh, adanya di Indonesia. Iya. Nah, binturong ini katanya adalah hewan pertama yang ada di kebun binatang mininya di rumah Alsat, bener lah? Enggak, kalau misalkan untuk binatang pertama dulu banyak Semut. burung hantu. Semut ada duluan. Semut, kecoa, terus ada nyamuk, Cicak. Iya, cicak. Itu tuh binatang yang semua orang pasti punya. Punya juga. Itu Iya. semua orang pasti punya. Tapi yang pertama apa selain itu? Kalau pertama banget dulu melihara binatang
anak ayam pas masih SD. Anak ayam. Dari mulai anak ayam, anak bebek, burung musang, beli burung piit, kayak gitu dulu. Bertahap. Kecil-kecil dulu burung yang pipit kecil, ya. Gampang-gampang udah bisa ngerawat. Makin ke yang satwa liar ekstrim kayak gini makin susah gitu. Tapi ini kan burung ini kalau nggak salah ini bener ya. Ini tuh Emang kalau nggak salah benar. Iya. Ini maklum mau nikah. Iya. Wow, luar biasa. Ini kan harganya tuh nggak semurah harga kaos gua. Nah, iya jangan dibandingin sama kau. Beda dong. Ini kan mahal banget. Kira-kira nih berapa nih harganya? Lumayan kalau misalkan yang merah gini sekitar 60 sampai 80 juta, Kang. 60 Sampai 80 juta. 80 juta. Belum nanti kita kasih makan. Kalau ini makannya murah Kang Andre karena Kang Sule karena makanannya dia biji-biji sama buahan. Sehari cuma sekepal, jadi dikit. Kuaci gitu ya dia Kuaci suka ya. murah. Nah, gue mau nanya sama lo nih, Syat. Gimana, Kalau gimana? lo orang pecinta binatang, melihara harga binatang kan yang dikoleksi sama Alsyad kan mahal-mahal. Ya kan? Kalau pernah kepikiran nggak tiba-tiba dia mati? Atau misalnya dia dicolong orang, tiba-tiba dia mungkin lepas terbang. Itu kan duit 60-80 juta tuh hilang begitu gitu. Iya. Kalau kita punya motor gitu ya, Iya. satu saat kita bosan kita jual masih ada harganya. Nah ini tiba-tiba dia mati. Iya. Berpikir ke arah investasi begitu nggak sih, Alsyad? Iya. Kalau melihara binatang tuh? Pasti sih, tapi kalau misalkan kemungkinan di rumah itu yang paling tinggi kemungkinan mati. Kita nggak tahu kapan mereka mati gitu ya, walaupun udah dijaga sama dokter hewan, udah gimana. Betul. Namanya virus, penyakit, datang aja kapan aja, tiba-tiba mati bisa. Ya itu risiko. Resiko ya. Udah Risiko. resiko. Dan biasanya umurnya mereka berapa lama sih paling lama? Ini kalau ini lama banget, 60 tahun nyampe ini. Oh berarti kalau kita invest 60 juta, 80 juta, ini masih 60 tahun masih panjang. Masih nggak bakal- panjang. pasti nggak bakalan terpikir ke situ. Gue punya tetangga sama kayak si Alsan ini dari mulai hewan-hewan kecil begitu. Dia tuh nggak pernah mikirin bodoh amat. Mau mati mau gimana itu udah resiko. Iya. Tiba-tiba dia yang mati. Dia aja yang mati dong. Berarti iya. Karena banyak yang tanya begitu. Kamu gimana ini kalau mati? Gimana kalau mati kan rugi. Dia kepikiran. Oh, akhirnya dia mati. Stres. Diabetes, komplikasi lagi. Iya. Benar juga. Nah ini kan termasuk salah satu koleksi atau investasi yang menurut gue sih nilainya ya cukup resiko tinggi juga gitu. Iya benar, risiko tinggi ini nggak bisa ketahuan kapan mati, kapan sakit, terus susah di pencegahan susah juga. Dan ketika mati nilai ekonomisnya nol. Nah itu Dikubur. Dikubur. Udah, iya. Berarti kalau orang-orang yang pengen koleksi binatang harus punya mental dulu bahwa ini bukannya untuk investasi atau cari Iya. keuntungan ya, lebih Lebih kepada ke hobi passion sih. hobi ya. Tapi kan hewan tidak hanya ini, ada yang mati bisa jadi keuntungan. Kambing, mati, iya, benar. itu bulunya bisa dijual. Iya. Nah, kalau Jadi itu jaket, terus kakinya bisa buat syarat. Iya. Makanya, kalau kayak gini mau buat apa? Iya sih. Ini bisa sih beberapa orang di offset jadi patung bisa aja, cuman nggak tega kan. Nggak tega sih. Dia Dari bisa keras aja gitu sih. ya, Ah, bisa ya, bisa. gitu. Kalau Nah, misalkan kalau itu mahal nggak, Syed? ini binturong sekitar 45 juta. Tuh kan, Satu 45 Oh, juta. 45 juta. Satu ekor Satu ya. motor Segede kumaha. Segede gini dari anakan. Udah sama surat-suratnya BPKB, SNK dapat udah lengkap. Dokumennya Udah komplit. SNK. Dicek coba businya bagus nggak? Masih bagus. Alsyad dapat dari mana nih binturong? Ini binturong ada penangkaran legalnya di Semarang. Oh, ada ya. Ada. Kesana langsung? Enggak, kita order dikirim. Oh, udah dikirim ya. Jadi karena ini satwa dilindungi, jadi kita nggak boleh ambil dari alam. Nggak boleh tuh ngambil dari alam, ambilnya dari penangkaran yang legal. Jadi kita ambil dari penangkaran legal. Sama kayak jalak Bali gitu juga. Jalan repot nih ngasih makanan tiap bulan. Ini buah-buahan, daging dikit sih, nggak begitu repot. Cuman kalau udah besar, ukurannya besar banget, Kang. Jadi emang ngerawatnya butuh tenaga. Nah ini, ini binatang mini lu ini kan belum nggak boleh ini kan nggak Nggak. boleh lihat nggak di apa namanya Open public. open public terus Nggak. menghasilkan uang kan Nggak. artinya lu membiayai semua ini dari keseluruhan ini mana keseluruhan hewan yang ada makanan buat mereka dalam 1 bulan menghabiskan berapa? Untuk sebulan untuk semua satwa di rumah termasuk gaji pegawai ada 45 juta lah, 45 jutaan. Sama gaji pegawai? Iya, termasuk. 45 juta? Sebulan ya. Sama makanan? Iya, sama makanan. Oh itu udah plus makanan singa mau? Udah termasuk maung. Yang paling mahal maung. Harimau Ya. gitu. 30 juta dia sebulan. Sepasang. Oh, Sisanya yang lain. Ada kepuasan apa sih, Syed? Emang hobi Kang ada emang kalau misalkan susah hobi. Iya sih, memang Kan iya. ada kan beli mobil, kan Iya, punya kalau saya mah mobil-mobilan. beli mobil, pakai bentar ada cuan jual. Iya, gitu. iya sih, itu. Ya, gitu. Jadi Beda. Jadi sebetulnya bisnis juga ya kalau Bukan itu. sorong. Kalau ini kan penangkaran, kalau misalnya mereka anakan bisa dijual gitu. Oh gitu ya. Seandainya nih ada orang datang ke tempat Alsyad, lihat-lihat, wah gue suka nih, gue pengen dong
dibeli boleh nggak? Boleh, tapi anaknya, induknya nggak boleh. Jadi yang bisa dijual itu anaknya, hasil penangkarannya. Berarti tidak menutup kemungkinan dapat keuntungan juga, misalkan. Dari anaknya. Nah, misalkan ini si musang kawinin sama si burung ini. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Ya misalkan ini mah. Sekarang lu bayangin, kalau musang dikawinin sama burung, jadinya burung. Iya. Kasihan dia sedih. Ya maksudnya kan kalau misalkan ada kucing-kucingan juga ada. Iya. Anaknya bisa dijual. Harimau kalau misalkan ini bisa dijual juga kan kalau suratnya lengkap. jelas. Ya, bisa jadi ini Bisa juga. jadi. Dia tuh track market. Ya kan modal dulu set nanti keuntungannya akan lebih meningkat. Pintar. Nah, ini sebetulnya bisa dibilang termasuk satwa-satwa liar nggak mereka ini? Iya, masih termasuk satwa liar mereka. Gitu. Liar lah, ini mah liar tuh. Liar semua. Iya tuh, udah tadi tuh godek mulu udah tadi. Malah kita yang liar-liarnya. Iya emang. Cara ngejinakinnya gimana tuh saya untuk pertama kali ini? Kalau misalkan mereka sebenarnya jinak nggak galak ya ke yang rawat. Cuman karakter liarnya yang jalan-jalan nggak mau diatur itu nggak bisa dihilangin, susah. Memang sih, iya, Emang karena karakternya masih satwa liar. Cuman kita bikin jinak aja ke orang nggak gigit cukup segitu. Itu sih, Sisanya nggak bisa, susah. Yang penting dia jangan gigit aja gitu. Jangan ya? gigit aja. Kalau Oke. misalkan Ini kalau istilah di kucing nih bengal. bengal. Kalau lu pernah punya kucing bengal, capek kan waktu. Iya, sama. Bangor. Makanya Bangor namanya ya. Namanya bengal. Nah ini tapi dari semua peliharaan yang ada nih Alsat nggak memelihara reptil, ular nggak ada kan? Nggak, kalau di rumah nggak bisa. Kenapa? Nggak suka? Nggak berani. Nggak berani sama yang beracun. Nggak berani. Kamu tuh katanya nggak suka yang ujungnya til-til gitu ya? Reptil, Reptil, pentil, ya. Kudanil. Kudanil. Kenapa nggak suka ular? Bahaya gitu, ya? jorok atau gimana? Nggak bisa ngehandle aja ya, cara ngerawatnya nggak bisa. Dan nggak berani megangnya, hatinya aja nggak pede gitu. Karena kan mereka beracun dan cara handle-nya beda, cara menanganinya. Gitu nggak dapet caranya gitu. Aku ada ular di rumah, cuman nggak bisa diapa-apain. Ular apa? Ular tangga. Ular tangga. Kemarin gue lihat di karena banyak permintaan, ayo dong katanya masuk. Dia masuk ke kandang, gue yang deg-degan. Bawa kamera terus sama si apa yang harimau siapa tuh namanya? Jinora sama Si Jinora. Jinora. Ya, nih udah ya. Masuk kandang. Udah ya. Tuh. Masuk Lihat ke kandang singa? Masuk ke kandang. Iya. Sendirian kita yang deg-degan. Lu ini nggak pas begitu masuk, duh gimana nih nanti kan nggak tahu kalau Iya. dia tuh lagi gimana. Bener. Ya jadi kan emang dari dulu, dari pertama kali orang-orang tahu melihara harimau, mereka maksa banget nyuruh Alsat masuk kandang dong, penasaran. Sebenarnya bisa, cuma resikonya tinggi sama ngapain gitu kan. Jadi Betul. kayak so jago gitu. Cuma sekali-kali nunjukin aja, nih gue masuk bisa gitu. Emang itu moodnya lagi bagus, harimau juga lagi tenang. Jadi masuk dan ya udah gitu. Tapi kan biasanya Bentar doang. kalau misalkan harimau dari kecil dia pasti mencium kan keringat dan Iya, yang semuanya lain-lain. bentuk dia ngerti. Dan tahu. dia nggak mungkin untuk bisa makan ya. Makan nggak mungkin, cuman ngebunuh mungkin. Karena tenaga mereka itu gede banget. Jadi bagi dia main ke kita udah kewalahan gitu. Iya, buat Udah dia kayak robek-robek main. badan gitu. Karena bagi dia cuma main doang gitu. Mainnya dia kayak begitu, mainnya aja robek-robek. Iya, robek-robek. Gitu ya. Syat, ini Tenaganya. baunya kayak pandan gitu nggak? Ya ini kayak pandan. Iya kan? Aromanya pandan. Aromanya pandan Kalau gitu. aroma gula aren ada nggak tuh vanila? Belum nemu. Belum nemu. Nggak ada ya? Baru nemu pandan sama masuk serikaya. nih. Masuk sini. Pancing terus, ya kan? Baru pandan. Kalisan di rumah ada yang ini nggak? Yang terbaru apa gitu? Belum sih, sekarang lagi fokus anakin dulu. Itu juga butuh kandang lagi buat anaknya. Ntar kalau misalkan masih cukup lahan, nambah lagi deh. Oh, kalau misalkan lahan nih kebun binatangnya terus banyak jadi gede, apakah mau sekalian nanti akan ini kan di daerah situ belum ada kebun binatang? Iya sih, cuman kalau misalnya untuk kebun binatang lahannya minimal harus luas banget. Dan emang ada fasilitas yang harus dipenuhi, itu sulit sih. Jadi masih sekarang orientasi masih hobi dulu, penangkaran, income-nya dari hasil jual anakannya gitu aja dulu gitu. Jadi income dari hasil jualan anakan. Ya. Nggak kayak di Thailand tuh dia tuh sama seperti Arsad gini suka akhirnya dia beli tanah terus dia bikin kebun binatang dia. Amin, iya. Emang gitu awal dari suka dulu. Benar. Iya itu. Saya suka dulu ya. Di rumah selain hobi yang melihara hewan ini selain Alsat siapa lagi? Sebenarnya orang tua, kakak juga berkuda suka binatang semua.
Cuman yang waras-waras mereka binatangnya masih kuda, ya kucing gitu, nggak satwa liar, nggak kayak Ini udah termasuk gitu. nggak waras dia. Udah nggak waras, orang begitu. Kalau dia anjing ada nggak ya di rumah? Lu ngomong anjing kok. Kalau dia anjing kan Ngobrol. lu ngomongnya biasa aja dong. Gini nih, kalau yang bener tuh gini ya. Kalau dia melihara anjing ada nggak ya? Nah, Oh iya. kalau dia anjing Saking semangatnya. kayak kesel banget sama gua lu. Karena kan anjing itu ya gagah gitu, yang nggak lembek, nggak gitu. Karena wajar. Ada nggak anjing? Anjing dulu kakak pernah melihara, cuman nggak di rumah, jadi sebelah rumah. Beli tanah untuk di rumah, karena kan Islam nggak boleh melihara anjing. Iya, Jadi iya. anjingnya di luar rumah, sebelah rumah. Boleh, cuman kan nanti ada ini. Iya, kudu pakai kalau tanah udah beres pakai 7 kali repot gitu. jadinya, Repot. Iya, cuma akhirnya repot aja. dikasih udah. Iya, iya. Nah, Bener. gue pengen tuh sebelahnya melihara anjing, sebelah sini babi, misalnya begitu. Kanan kiri. Di luar rumah ya. Kan emang repot. Gua dulu pernah punya anjing golden ya, ngerti. Tuh, cuman dalam Islam nggak boleh kalau udah megang terus bulunya basah kita harus pakai Wudhu, tanah ya. ya. Gue tuh tiap hari ngeruk tanah. Tiba-tiba jadi sumur. Gue jadi sumur. Kan itu ya? Iya. Iya. Akhirnya udah meninggal, udah gua nggak melihara lagi. Oke, San, nih dari semua yang ada di rumah, kira-kira ada berapa puluh hewan yang udah kamu pelihara? Dan di rumah yang masih hidup yang ada sekitar 30 ekor, sampai 35 ekor lah. 35. Ya sebenarnya nggak banyak, tapi ukuran mereka besar-besar kayak harimau, rusa, burung unta ukurannya besar. Jadi butuh lahannya besar, jadi nggak bisa nambah koleksi yang banyak. Oh, nggak bisa ya? Saat dulu beli harimau berapa harganya? Setengah M. 500 juta. Iya, 500 bisa ya kalau bisa import harga segitu sih. Mendingan Mini Cooper. Saya mending beli motor sih sebenarnya kemarin. Bisa beli motor sport. Tapi ya Itu 500 juta dalam kondisi berapa bulan itu masih? 2 Kecil. bulan, masih kecil. Dua Kecil. bulan. Itu harga udah 500 juta. Dia udah ngerti banget nggak, Sat? Enggak, kita harus ngelatihin. Kita harus ngelatih biar dia ngerti gitu. Lo kenapa nggak dilatih gitu? Latih, makanya masih bisa masuk, masih bisa karena hasil latih dulu ya. Cuman ya itu kan karena orang tua takut, jadi udah jangan masuk lah. Nunggu anaknya aja, nanti kalau ada anaknya kita mainin lagi, ajak main gitu. Nah, itu dia nikahin sama siapa dia? Ada sepasang. Oh, beli sepasang. Ini semua sepasang di rumah ada. Oh, Ini dipisahin dulu sementara. Iya. Dibawa ke sini sepasang. Ayo. Oh ya. Yang belum subscribe Belum subscribe? Tema Indonesia, Indonesia Tema. subscribe sekarang juga. Subscribe sekarang juga. Subscribe. Ya, Tema Indonesia jangan lupa. Tuh, gua tuh di rumah ada kucing 2, cuman jantan semua. Kucing gua mah pada ngerti semua. Gua kucingnya satu British Shorthair, satu lagi Maine Coon. Oh, Maine Coon. Oh. Gua ada 2 Maine Coon. Iya, tapi dua-duanya jantan. Kun kalau Arsyad Iya. sepasang. Kalau gua mau ngasih makan tinggal piring digini. Tuk, dia lagi jauh juga. Pada loncat. Bener. Udah tahu ya. Tuk, udah tahu. Karena memang kalau hewan itu harus setiap saat. Iya. Setiap saat misalkan ngasih makan sebelum kasih makan. Nah, gua kan ngelatihnya gitu sebelum kasih makan. Tuk. Iya. Udah sekali seminggu. Sekarang udah begitu. Ngerti. Dia waktu itu kucing gua yang Maine Coon, dia lagi di Cimahi. Gua di Tambun. Nunggu seminggu. Jauh lah dia bingung mau kemana. Kalau di rumah gua kan suka main di luar gitu. Itu seru. Lihat dong di Sule Channel atau nggak di Sule Family. Tuh ada gua ngerti Channel kucing lu gua. banyak sekarang. Bisa gua. Sudah channel, sudah family, sunah apa banyak banget. Alhamdulillah karena dari satu channel kan segitu, apalagi 3. Iya, benar juga sih. Nah, ada nggak hewan yang Arsyad nggak suka atau fobia gitu? Yang beracun kayak Kalau dari jengking? lebah juga takut. Kalau jengking, lebah, ular sebenarnya takut. Yang beracun itu nggak berani. Iya, makanya nggak melihara itu. Nggak Ya. melihara. Irfan Hakim aja juga sekarang akhirnya melihara ular udah pada di. Iya udah ular mulai tuh. tua, dia udah mulai takut Nah, kayak. takut juga deh. Namanya binatang sejinak-jinak tetap aja jiwanya binatang. Iya. Iya kan, tiba-tiba dia Iya. ngantuk gimana? Tapi gua dulu pernah atraksi zamannya si Iki disunat, cuman kalau dulu nggak ada videonya di mana ya. Gua digigitin ular. Hah? Iya, gigitin ular sampai berdarah, tapi nggak sakit. Kok bisa? Cuman diam-diam. Enggak, jadi gua ngikutin. Jadi ada pawang ular gitu, pawang ular atraksi gitu. Bang Sule nanti mau nggak digigitin? Hah? Gua ngapain digigitin? Nggak apa-apa, ntar dikasih air katanya gitu. Gua kasih minum, terus dibalur-balur gitu. Terus gua digigitin sambil joget-joget gitu. Wah, santai aja gitu. Nggak keras apa-apa, Ji. Cuman besoknya meriang. Lu jangan sampai kejadian itu lu penyanyi dangdut tuh ada tuh yang. Iya, Atraksi makanya. ular tiba-tiba dipatok mati. Iya. Iya, Meninggal. Makanya ngeri. Itu Berani. gua enggak.
Oke, mereka ini semuanya harus dicek kan Hasad apa kesehatannya. Ya. Ada dokter khusus nggak atau di dokter umum? Dokter khusus. Jadi dokternya setiap 2 minggu sekali datang ke rumah untuk check up. Harus itu ya. Harus Karena kan takutnya ada virus-virus yang masuk ke manusia sekarang gitu lagi ya. kurang bagus cuacanya. Banyak teman-teman yang merawat satwa pada mati semua. Jadi makin ditingkatin lagi Nah itu protokol belum kesehatan. dihitung pengeluaran dokter itu. Itu nggak termasuk pengeluaran dokter. Nggak termasuk. Kalau misalkan dokter sih untuk check up doang nggak mahal. Tapi kalau misalkan udah ada kasus harus operasi, harus bius apa Itu tuh kucing gua juga operasi sampai 4 juta, sedih banget. Iya, mahal. Iya, Lu sedihnya sedih, bukan- sedih karena operasinya. Duitnya Karena biayanya ya. Iya. Tiba-tiba gua kesel aja. Lu ngapain aja sih tiba-tiba ada di sini ada cairan segala, aneh juga ya. Kemudian dioperasi bener. operasi ya, makanya mahal ya operasi. Cuman ya gitulah kita kalau udah sayang itu ya apapun deh. Udah kayak anak sendiri sih. Iya. Ribet, ada yang paling ribet yang mana ngerawat mana? Harimau. Harimau ya? Harimau ribet kalau misalkan sakit, dokternya nggak mungkin masuk. Iya, Kalau misalkan butuh penanganan nggak mungkin masuk, jadi kita ngebius harimaunya. Dan ngebius juga nggak menutup kemungkinan kapanpun dia bisa bangun. Oh gitu. Iya, kalau lagi dibius tiba-tiba bangun gitu bisa aja. Oh dia jadi biusnya tuh nggak bisa bikin dia berapa lama? Nggak gitu? sampai tidur benar, dia lemes aja. Oh. Takutnya kalau dibiusnya kebanyakan malah mati bisa, banyak kejadian juga. Jadi cuman dibikin lemes doang gitu. Takutnya juga bangun ngejar bisa jadi. Iya. Tapi pernah nggak kejadian yang apa nggak pengalaman yang unik gitu ketika lu ngurus semua hewan-hewan? Yang unik banyak yang unik, yang kayak misalkan harimau kan dulu kan tidur bareng sama harimau, malam-malam bangunin siap jam 3 itu bangunin minta susu, jadi sekalian sholat dia bangunin tahajud. dulu? Iya kayak gitu. Siap ngajak main gitu aja Iya, sama. 24 jam lah. Kalau misalkan umur segini tuh masih repot, dia nggak ada capek-capeknya. Ngajak main terus. Benar. Mau main mau malam mau siang ngajak main terus. Sama kayak kucing juga gitu. Biasanya kasih makan nih. Kasih makan tuh biasanya jam 9. Tong. Jam 9 pagi udah tong. Ini gue sampai jam 12 nggak ada. Lu diam, tiba-tiba udah 1, 2. Pada diam masuk naik ke kamar itu. Minta makan. Iya. Penciumannya tuh udah apa? Dia tuh lebih Lu lepas aja Tajam. di rumahnya? dilepas. Gue kok takut ya kalau gue lepas. Dilepas. Tadinya gue ikat, cuman nggak boleh. Gue ikat semuanya. Akhirnya gue lepas. Maksudnya lu di rumah tuh keliaran gitu? Kelihatan begitu Gue takut biasa. hilang, Sul. Kucing gua mah udah nyampe ke apa? Pasar Tambun. Balik lagi bawa sampo. Belanja, itu kucing apa ya? Kok kucingnya bisa belanja? Kucing yang mana? Tapi ada satu kucingnya, si Kinoy namanya. Kan kucing gua perempuan semuanya. Dihajar semuanya sama si Kinoy. Punya anak semua. Hebat kucingnya. Aduh. Pernah ada yang mati nggak saat di rumah peliharaan? Pernah dong, pasti ada. Pasti ada. Jadi emang kalau melihara satwa nggak mungkin nggak pernah pengalaman nggak mati, pasti ada aja. Kebun binatang pun yang profesional pasti mereka ada kejadian mati. Karena nggak bisa dihindari kayak gitu. Penyakitnya virus tiba-tiba. Apalagi kalau unggas burung kayak gini kena virus, besok langsung mati bisa. Oh, cepet ya. kalau unggas mematikan virus. Itu harimau berarti binatang yang paling menyeramkan yang Alsat pelihara, harimau itu ya? Iya. Kata orang menyeramkan, bagi aku enggak sih. Apa mungkin mau naik lagi besok gorila atau beruang? Itu udah paling tinggi, paling bahaya Iya, harimau. paling Gorila pun kalah sama harimau. Oh iya, gorila kalah sama harimau. Kok lu pas bilang gorila? Itu kan. Gurunya aja merasa. Nah, kebun binatang mini Alsat ini sekarang udah terkenal di mana-mana ya. Sudah banyak nggak warga-warga yang datang ke situ jalan-jalan dia? Banyak sih, tetangga juga banyak yang melihat, tapi nggak boleh masuk. Beberapa yang hoki kadang yaudah sekali-kali boleh masuk gitu, tapi nggak selalu boleh masuk. Banyak yang dari luar kota yang sengaja ke Bandung pengen lihat binatang-binatang, banyak. Karena kan udah ke pabrik. Iya, banyak orang tahu. udah pada tahu. Dikiranya untuk publik Iya, kan, padahal enggak gitu. Iya, dikiranya memang dibuat bisnis ya, padahal Iya. enggak ya. Tapi ini kira-kira nih, Alsat, bisa nggak mengira-ngira hewan lain yang pengen banget kamu piara, tapi belum kesampaian, kira-kira hewan apa? Ada Kang Sule. Jadi sekarang tuh lagi fokus memelihara cheetah sama jerapah. Kita buset, waduh Cita sama lebih jerapah. ini lagi tuh. Lebih lebih lincah dia. Sama jerapah juga besar banget, makanya harus beli tanah baru. Sekarang lagi nyari-nyari tanah di mana yang cocok, karena tanahnya suhunya harus cocok, Bogor. lembabnya, mataharinya harus dihitung, harus mirip sama di Afrika. Jadi Bogor tuh, bagus mah. Bogor iya. Iya, Tapi tapi jauhan, lain di Bandung. Tapi memang ada ya kayak gitu ya? Maksudnya daerah yang diukur dengan tanah kayak gitu? Jadi Kelembapannya. ketinggiannya misalkan ini suhunya di sini kalau malam berapa derajat, siang berapa derajat, kelembabannya berapa derajat. Kelembabannya berapa gitu. Apa-apa, jadi 2 saat itu di Bandung ada, di 2%. Bogor ada.
Betulan ada tanah mau dijual. Itu mah sekalian kan. Ya 2 hektar, soklah belilah. Kalian dagang lu ya. Sekalian masuk. Tapi ngurus suratnya susah nggak kalau kayak hewan-hewan yang terdaftar lah gitu? Kalau untuk binturong karena kita beli di penangkaran nggak susah. Jadi kayak kita beli mobil di dealer. Di dealer kan udah disiapin BPKB, SNK, dealer disiapin. Itu udah beres. Tapi kalau misalnya kita impor sendiri dari binatang yang nggak jelas itu repot bikin suratnya. Jadi mending beli yang udah legal aja. Jadi udah termasuk surat-suratnya. Mending udah ada yang ngurus ya, udah ada tempat. Tahu beres gitu. Kalau misalkan ada yang dari luar negeri itu kadang-kadang repot ya. Repot itu banyak banget instansi terkaitnya harus ikut campur, karantina lah, terus bea cukai apa-apa banyak banget, ribet banget. Jadi mendingan khusus ke penangkaran ya. Nah, mending penangkaran. Berarti buaya tidak mungkin juga untuk ada di tempatnya Alsat. Enggak kayaknya. Oke. Kalau begitu Sat, kasih dong tips buat teman-teman yang mau memelihara hewan di rumah. Gimana tuh? Tipsnya pertama pasti izin dulu orang rumah kan. Karena ada kehadiran binatang, anggota keluarga baru, terus juga kandangnya siapin, terus sharing sama teman-teman yang udah pengalaman, gimana sih cara ngerawat kucing, gimana sih cara ngerawat anjing misalkan. Terus juga duitnya siap nggak untuk 5 tahun ke depan lah minimal kita siapin duit untuk 5 tahun ke depan, makannya mahal kan anjing kucing itu kayak gitu. Paling gitu sih untuk pets. Itu ya kawan-kawan. Sat, gue pengen lihat dong nih. Boleh nih. Dong si siapa namanya? Naya. Namanya Naya ya. Kayak anak adek gua. Si Cinong. Naya. Papa Rian mana Naya? Ini gigit nggak kalau? Enggak ini. Nggak gigit ini. Nyim aja Kang. Nggak apa-apa tuh. Udah ya. Kan kita nggak tahu. Binturong. Kalau ini jinak banget. Iya. Bau juga bau pandan tuh. Iya, bau pandan. Iya benar bau pandan. Aromanya pandan. Pandan. Coba. Aromanya bau. Oke kalau begitu. Alsat, terima kasih sudah hadir di Tema Indonesia dan juga Cuantok. Makasih Ya. Alsat punya YouTube juga kan? Ada. Nah, jangan lupa subscribe YouTube-nya Alsat juga di Asyad Ahmad. Asyad Ahmad. Itu dia ya. Terima kasih buat semuanya yang Makasih. selalu menyaksikan Cuantok. Nanti kita akan menghadirkan bintang tamu yang seru-seru lagi. Iya. Nanti kita akan kembali Tetap di Cuantok Tema Indonesia. Otok.